diperlukan dalam verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran, yaitu A. Kertas kerja tahun anggaran berjalan, B. Sistem informasi keuangan, C. DIPA tahun berjalan, D. Nota verifikasi. Maka jawabannya B. Sistem informasi keuangan. Verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa pengeluaran yang tercantum pada tanda bukti transaksi telah sesuai dengan tujuan belanja dan tujuan kegiatan dalam DIPA. Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran antara lain kertas kerja tahun anggaran berjalan, DIPA tahun berjalan, dokumen pencairan dana, nota verifikasi. Soal selanjutnya, verifikasi yang dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa pengeluaran yang tercantum dalam tanda bukti transaksi telah dibebankan sesuai dengan akun belanja pada kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA disebut A. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, B. Verifikasi kebenaran pengeluaran anggaran, C. Verifikasi kebenaran penggunaan anggaran, D. Verifikasi kebenaran pencairan anggaran. Maka jawabannya A. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Verifikasi antara lain kertas kerja tahun anggaran berjalan, dokumen pencairan dana, nota verifikasi. Verifikator keuangan memeriksa kebenaran pembebanan anggaran dengan melihat kesesuaian pembebanan antara pembebanan pada kertas kerja dan pembebanan yang dicantumkan pada dokumen pencairan dana. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kebenaran tagihan, yaitu A. Kertas kerja tahun anggaran berjalan, B. Dokumen tagihan dana, C. Dokumen pencairan dana, D. Nota verifikasi. Maka jawabannya B. Dokumen tagihan dana. Dokumen tagihan dana verifikasi kebenaran tagihan dilakukan untuk memperoleh kepastian atau kebenaran dalam hal perhitungan atas jumlah angka, kepastian kebenaran atas dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembayaran dan prosedur pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Verifikasi ini dilakukan oleh verifikator unit kerja. Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kebenaran tagihan antara lain kertas kerja tahun anggaran berjalan, standar biaya umum tahun anggaran berjalan, ketentuan dan peraturan tentang pengadaan barang atau jasa, dokumen pencairan dana, nota verifikasi. Soal selanjutnya. Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran ialah A. Dokumen pencairan dana, B. Checklist kelengkapan dokumen pencairan dana, C. Nota verifikasi, D. Semua benar. Maka jawabannya D. Semua benar. Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran antara lain dokumen pencairan dana, checklist kelengkapan dokumen pencairan dana, nota verifikasi. Verifikator keuangan memeriksa kelengkapan bukti pengeluaran dengan melakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen pencairan dana. Apabila dokumen pencairan dana tidak lengkap, maka verifikator keuangan dapat mengembalikan dokumen pencairan dana kepada koordinator administrasi untuk dilengkapi atau membatalkan proses pencairan dana bila dianggap perlu dengan sepengetahuan kepala bagian keuangan. Hasil verifikasi oleh verifikator keuangan dituangkan dalam nota verifikasi. Soal selanjutnya akan melalui aplikasi Sprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada rekonsiliasi uang KPA, yaitu A. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP
TUP GU LS ke bendahara. B. Sanksi denda Rp1.000.000. C. Surat teguran. D. Surat peringatan pertama. Maka jawabannya A. Penundaan penerbitan SP2D atas SPMUP TUP GU LS ke bendahara. Soal berikutnya. Berdasarkan kegiatan verifikasi LPJ bendahara akan membuat surat teguran atas ketidakpatuhan penyetoran pajak atau penerimaan negara. Maka jawabannya A. KPPN. B. PUD. C. SKPKD. D. DJP. Maka jawabannya A. KPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 huruf B Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per 03/BB/2014. Teman-teman bisa buka peraturannya ya dan bisa dibaca. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Verifikasi yang dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa pengeluaran yang tercantum dalam tanda bukti transaksi telah dibebankan sesuai dengan akun belanja pada kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA disebut A. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. B. Verifikasi kebenaran pengeluaran anggaran. C. Verifikasi kebenaran penggunaan anggaran. D. Verifikasi kebenaran pencairan anggaran. Maka jawabannya A. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Verifikasi rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah adalah penjabaran dari A. Sistem akuntansi pemerintah. B. Sistem akuntansi instansi. C. SAP berbasis akrual. D. SAP berbasis kas menuju akrual. Jawabannya A. Sistem akuntansi pemerintah. Untuk penjelasannya bisa dilihat ya teman-teman, apa itu sistem akuntansi instansi, SAP berbasis akrual, dan SAP berbasis kas menuju akrual. Sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian, negara, atau lembaga. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Oke, soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk dalam standar pemeriksaan adalah A. Standar umum. B. Standar pelaksana pemeriksaan. C. Standar pelaporan. D. Semua benar. Maka jawabannya D. Semua benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemeriksaan kas dilakukan pada saat A. Terjadi pergantian bendahara. B. Sewaktu-waktu apabila diperlukan. C. 3 bulan sekali. D. A dan B benar. Maka jawabannya D. A dan B benar. Jadi pemeriksaan kas dilakukan pada saat terjadi pergantian bendahara. B. Sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Hal ini sesuai pasal 6 ayat 2 Peraturan DJPB nomor per 3 PB garing 2014. Soal berikutnya. Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi, dokumen pencairan dana diserahkan pada pembantu bendahara terkait. Pembantu bendahara melakukan persiapan proses pencairan dana sesuai permintaan dan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada A. Verifikator keuangan, B. Verifikator unit kerja, C. Verifikator keberadaan barang, D. Verifikator dokumen. Jawabannya A. Verifikator keuangan. Verifikator unit kerja melakukan verifikasi ketepatan tujuan pengeluaran dan kebenaran tagihan. Setelah dilakukan verifikasi, dokumen pencairan dana diserahkan pada pembantu bendahara terkait. Pembantu bendahara melakukan persiapan proses pencairan dana sesuai permintaan dan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada verifikator keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut. Verifikator keuangan melakukan verifikasi ketersediaan dana, verifikasi kebenaran pembebanan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Setelah dilakukan verifikasi dengan hasil yang lengkap dan memenuhi syarat, maka pencairan dana dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada bendahara. Bendahara melakukan pembukuan dan mencairkan permintaan dana melalui kasir. Soal berikutnya. Pembantu bendahara menyiapkan SPP dan menyerahkan SPP beserta dokumen pencairan dana kepada pejabat penyusun SPM. Pejabat penyusun SPM menyiapkan konsep SPM dan menyerahkan konsep SPM beserta dokumen pencairan dana kepada untuk diverifikasi lebih lanjut oleh A. Verifikator pencairan dana, B. Verifikator keuangan, C. Verifikator unit kerja, D. Verifikator keberadaan barang. Maka jawabannya B. Verifikator keuangan. Pembantu bendahara menyiapkan SPP dan menyerahkan SPP beserta dokumen pencairan dana kepada pejabat penyusun SPM. Pejabat penyusun SPM menyiapkan konsep SPM dan menyerahkan konsep SPM beserta dokumen pencairan dana kepada untuk diverifikasi lebih lanjut oleh verifikator keuangan. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Dan tetap semangat belajar ya buat teman-teman.